Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore atau ya selamat pagi ataupun selamat malam, tergantung kalian kapan mendengarkan video ini ya pada saat kalian putar ulang. Oke. Setelah kita mempelajari ya di pertemuan sebelumnya mengenai proportional logic dan logical agent, ya sekarang kita akan belajar mengenai sesuatu yang baru, first order logic ya. Logika orde pertama. Nah, di materi sebelumnya kita intinya itu belajar di knowledge base intinya. Nah, kita belajar mengenai knowledge base. Jadi bagaimana menyimpan informasi menjadi basis pengetahuan. Gitu ya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya lagi kita belajar bahwa basis pengetahuan itu diperoleh dari berbentuk tree atau berbentuk graf gitu ya. Nah, kalau di kemarin mata kuliah pertemuan kita yang kemarin kita belajar mengenai sesuatu yang lebih fleksibel, tidak hanya berbentuk graf ya, karena bergraf itu sangat-sangat terstruktur sehingga kita belajar mengenai logika, bagaimana menyimpannya dalam bentuk logika. Nah, logika tersebut akan membentuk basis pengetahuan ya. Dan kita kemarin belajar salah satu jenis logika yaitu logika proporsional atau proportional logic ya, yang ini menyusun knowledge base dari agent kita. Nah, materi hari ini itu adalah first order logic ya. Saya akan menjelaskan mengapa kita perlu belajar mengenai first order logic ya. Kemudian sintaks dan semantiknya pada first order logic dan bagaimana penggunaannya first order logic. Dan saya bisa menjamin kepada kalian bahwa setelah kalian belajar mengenai logic ini gitu ya, kalian tidak lagi terpaku pada penyelesaian masalah dengan menggunakan tree. Gitu ya. Jadi bahwa kita bisa menyelesaikan masalah dengan representasi pengetahuan yang tidak terstruktur atau bahkan tidak lengkap, gitu ya. Kalau tree kan harus lengkap, sesuatunya harus terstruktur, gitu ya. Nah, di logic ini tidak seperti itu, sehingga kita lebih fleksibel dan inilah yang sering digunakan dalam robots, ya. Kemudian sintak dan semantiknya dan penggunaannya. Nah, kalau kalian lebih tertarik untuk mengenai materi ini, nah saya mengambil referensi dari sini ya, University of Rochester dari Profesor Henry Coates ya. Ada juga ada sebagian dari ITS ya, Ibu Kastin Fatihah. Nah, kalian bisa refer ke sana. Oke, saya mau mereview sebentar ya yang kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Di pertemuan kemarin kita belajar misalnya seperti ini gitu ya. Jadi jika ada breeze ya, jika ada breeze di sel 1,1. Nah, dan jika ada pitch itu breeze tadi apa? Breeze itu angin sepoi-sepoi ya. Pitch itu adalah lubang di dalam wumpus games ya. Pitch-nya ada di sel 1,2 gitu ya. Nah, ini ada seperti ini. Nah, ini kan logika proporsional ya. Kita menyatakan sesuatu sebagai himpunan gitu ya, himpunan dari kondisi gitu ya. Nah, sifatnya adalah deklaratif ya, deklaratif. Ini kan deklaratif ya. Nah, ada breeze di sel 1.1, sel 1.1 itu ini kan kita mendeklarasikan ada sesuatu di sana. Ya, kemudian ada pitch atau ada lubang di sel 1,2. Ini kan deklaratif gitu ya, deklaratif. Yang kedua, pertama ini adalah sisi positif ya, sisi positif dari logika proporsional. Kita melakukan deklarasinya secara mendefinisikannya secara deklaratif ya. Kemudian sisi positif lagi adalah logika proporsional ini mengizinkan informasinya parsial gitu ya, parsial. Jadi dalam arti bahwa kita hanya tahu sebagian gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi problem pada pembahasan kita sebelumnya adalah pada environment ya. Environment apakah dia itu fully observable ya, ataukah partially observable. Betul ya. Nah, yang paling mudah adalah kalau environment adalah fully observable. Cuman permasalahannya adalah di dunia nyata sebagian besar kita hanya mengetahui secara parsial atau partially observable. Nah, demikian juga dengan pengetahuan. Pengetahuan mungkin tidak semuanya kita ketahui. Kita hanya mengetahui secara parsial saja. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk tree atau graph ya akan sulit gitu ya.
kita memiliki tree yang tidak lengkap gitu ya, jadi terpotong gitu kan, nggak sulit kita nanti memecahkannya ya. Tree atau graf itu perlu kita lengkap ya. Nah, di dalam logika proporsional itu kita bisa secara parsial gitu ya, jadi kita hanya tahu bahwa bridge-nya itu ada di sel kesekian dan kesekian, kemudian pitch-nya hanya ada di sel kesekian dan kesekian, yang lainnya kita tidak tahu gitu ya. Itu bisa sangat memungkinkan. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang berikutnya, kita bisa melakukan komposisional. Ya, komposisional. Artinya adalah misalnya nih, kita menggunakan operator ini, operator dan. Operator dan ya, operator dan. Kita kemarin belajar mengenai tiga operator ya, operator negasi, ya, kemudian operator dan, kemudian operator atau, or, and, or, ya. Nah, kalau ini operator dan berarti ada dua kondisi ya, ada dua kondisi atau ada dua fakta, bahwa ada bridge di 1,1 dan ada pitch di 1,2. Nah, ini kita punya fakta. Berarti kalau ada fakta, nah kita gabungkan bisa dengan dan atau bisa dengan or. Nah, sehingga ini salah satu kelebihannya komposisional. Yang berikutnya itu adalah pada logika proporsional itu artinya itu universal atau konteks independen. Ya, berlaku secara umum. Berlaku secara umum. Artinya apa? Kalau misalnya kita berbicara bahwa ada kondisi A dan kondisi B, ini digabung gitu ya, kondisi A dan kondisi B, kondisi A betul, kondisi B betul gitu ya. Nah, ini kan interpretasinya cuma itu, berarti dan gitu ya, dan. Berarti dua-duanya harus betul. Ya, dua-duanya harus betul dan. Ini berlaku universal ya, tidak seperti natural language processing atau natural language atau bahasanya manusia. Kalau bahasa manusia kan bisa saja bersayap gitu ya, artinya ini kan kalimatnya tegas, dan atau kemudian tidak gitu kan, ini tegas ya, jadi tidak selalu seperti bahasa manusia yang mungkin gitu ya, barangkali gitu ya, terus kemudian kata-kata lain yang bersayap atau ambigu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan. Tapi ada kelemahan juga. Ya, kelemahannya adalah nih, logika proporsional itu mempunyai kekuatan ekspresif yang terbatas. Ya, artinya kan kita dibatasi dalam mendefinisikan fakta atau mendefinisikan pengetahuan itu dalam bentuk yang sudah standar gitu ya. Sudah standarnya misalnya seperti ini, ada bridge di 1,1, kemudian ada pitch di 1,2 dan ya. Kita tidak bisa membuat sesuatu yang lebih mudah ditangkap. Nah, ini mungkin kalau teman-teman membaca ini harus mikir gitu ya. Beda dengan membaca kalimat bahasa Indonesia misalnya. Contohnya misalnya pitch cause bridge in adjacent squares, artinya bahwa ada lubang itu menyebabkan adanya angin sepoi-sepoi pada kotak-kotak yang bersebelahan. Nah, kalimat seperti ini kan mudah nih, karena ini kalimat ini bahasa manusia, natural language ya, bahasa manusia. Nah, dan dia lebih ekspresif dan lebih mudah diterima. Berbeda dengan logika proporsional tadi, gitu ya, logika proporsional. Nah, kecuali misalnya kita mau menulis masing-masing faktanya itu pada setiap kotak, gitu ya, setiap kotak di Wumpus World yang pertemuan kita kemarin. Ya. Nah, ini adalah salah satu kelemahannya. Oke, nah jadi apa sih itu first order logic ya? Kalau di logika proporsional, kita mengasumsikan bahwa environment atau dunia sekitar dari agent kita itu memiliki fakta-fakta, betul ya? Jadi misalnya ada breeze gitu ya, ada angin sepoi-sepoi di sel 1,1, kemudian ada pitch atau lubang di sel 1,2 gitu ya, dan seterusnya. Ini kan fakta-fakta. Nah, di first order logic ini kita mencoba mendekatkan ke dalam bahasa manusia, ya, mendekatkan dalam bahasa manusia, sehingga nanti kita akan ada beberapa elemen seperti objek, kemudian relasi, kemudian fungsi, gitu ya. Objeknya misalnya manusia, rumah, itu kan objek banyak ya. Relasinya itu warnanya misalnya, kemudian bentuknya, terus kemudian hubungan
saudara gitu kan, terus kemudian apakah dia lebih besar ataukah lebih kecil dan seterusnya. Kemudian function gitu, misalnya dia ayah dari siapa, terus kemudian apakah lebih besar dari sama dengan, kemudian plus gitu ya, tambah, kali dan seterusnya. Ini adalah function. Saya akan jelaskan dengan menggunakan contoh. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, ini kita mulai masuk ke first order logic. Misalnya ini ada sebuah contoh kasus lah, contoh kasus. Ini ada orang, saya sedang menulis, ya, saya sedang menulis buku yang akan membongkar, ya, membongkar borok gitu ya, membongkar cacat, ya, dan membongkar cacat pada keefektifan konsultan bisnis. Jadi dia mau menulis buku bahwa sebenarnya konsultan bisnis itu cuman hoax gitu ya, jadi tipu-tipu gitu ya. Nah ini temannya mengomentari gitu ya. Nah, kamu sedang menulis buku ya, sedang menulis buku yang membongkar bahwa konsultan bisnis itu semuanya menipu gitu ya, sebenarnya tidak betul gitu ya. Tapi kamu sendiri sedang menulis buku, berarti kan kamu sebagai seorang konsultan gitu ya, konsultan. Nah, kamu menulis buku tentang bahwa konsultan bisnis itu bohong, sedangkan kamu nulis sendiri kan juga kamu sendiri juga seorang konsultan gitu ya, sehingga apa yang kamu tulis itu juga pasti bohong gitu ya. Nah, sehingga ini kan kita membenturkan dengan logika, ya, membenturkan dengan sebuah logika. Ada preposisi atau ada argumen. Nah, kita bantah dengan argumennya itu tidak valid, gitu ya. Argumennya tidak valid sehingga kita bisa membantahnya. Contohnya nih ya, ini ada beberapa argumen yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini contoh-contoh argumen atau contoh-contoh preposisi, contoh-contoh logik ya. Semua ruangan yang bersebelahan dengan lubang itu akan memiliki angin sepoi-sepoi. Nah, ini sebuah argumen. Kemudian Socrates adalah seorang manusia, gitu ya. Kemudian ada lagi pernyataan bahwa semua manusia itu bisa mati atau akan mati, gitu ya. Nah, ini pernyataan. Kemudian ada lagi pernyataan, ya, nenek dari seseorang itu adalah kalau tidak ibu dari ibunya, bisa juga ibu dari bapaknya. Nah, ini kan pernyataan ya, semuanya ini kan pernyataan atau argumen. Oke. Nah, sekarang ya dengan bagaimana ini kan bahasa manusia, ya, ini kan bahasa manusia. Bagaimana itu mendefinisikannya ke dalam bahasa yang lebih mudah divalidasi ya. Nah, kita menyebutnya sebagai logic 2.0. Di logic 2.0 ini dari proportional logic yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Kita di sini akan mempelajari sebuah bahasa yang memberikan kebebasan kepada kita untuk menyampaikan hal-hal dalam bahasa manusia secara lebih mudah. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga merangkumkan atau menjelaskan mengenai konsekuensi atau entailment ya, konsekuensi dari sebuah argumen atau sebuah proposisi gitu ya. Kemudian kita bisa mengambil aturan inferensi ya, aturan inferensi yang memberikan kebebasan ya kepada kita untuk menghitung konsekuensi dari pengetahuan yang sudah kita peroleh atau fakta yang sudah kita peroleh. Nah, ini disebut sebagai entailment. Ya, entailment ini adalah konsekuensi. Ini contoh ya. Tadi ada pernyataan dalam bahasa manusia. Socrates adalah orang gitu ya. Socrates adalah manusia. Socrates is a person. Nah, ini kita simbolkan sebagai P, gitu ya. Nah, kita bisa juga membuat kalimat yang lain, gitu ya, atau pernyataan yang lain. Misalnya George is a person, ya kita definisikan sebagai Q. Fido is a dog, kita definisikan sebagai R. Dogbird is a dog, kita definisikan sebagai S. Dogbird is an executive, T, gitu ya. Jadi
masing-masing pernyataan ini bisa kita simbolkan, ya, bisa kita simbolkan. Kita simbolkan baik yang pernyataan yang dalam bahasa manusia tadi, ya, atau kalau misalnya kita simpan di dalam sebuah mekanisme penyimpanan, gitu ya. Nah, karena tidak boleh ada spasi, nah kita menyebutnya dalam bentuk sebuah variabel, katakanlah, ya, dengan underscore, gitu ya. Jadi kita punya beberapa pernyataan yang kita simbolkan, ya. Nah, tadi saya sebutkan, ya, bahwa first order logic itu komponennya ada 3, ya. Ada objek, ya, terus kemudian ada relasi, kemudian ada fungsi. Objek dulu yang pertama, objek. Objek contohnya ada Socrates, ini objek. George tadi, ya, Fido, Dogbert. Nah, ini objek, ya, ini yang dibahas. Ini kan objek. Depan ini adalah objek. Oke, ini objek. Ini objek. Nah, masing-masing objek itu sebenarnya bisa kita lakukan generalisasi atau bahwa dia menginduk kepada objek yang lebih besarnya lagi, yang kita sebut sebagai kelas, ya. Kelasnya adalah person, kemudian dog, kemudian eksekutif, ya. Nih, George is a person, berarti George ini adalah objek, ya. Person ini adalah kelas, ya. Nah, sehingga kalau kita mau mendefinisikan Socrates ini adalah instansiasi dari kelas person atau kelas manusia. Socrates sama dengan new person, gitu ya. Ini kan sering juga kita definisikan di dalam bahasa pemrograman yang object oriented, ya. George ini kalau kita mau membuat sebuah objek baru, gitu ya, kita memanggil kelasnya, gitu ya, kelasnya, ya, mendefinisikan dari kelasnya. Sehingga teman-teman semuanya, apa yang sebenarnya itu adalah sebuah pernyataan, gitu ya, sebuah pernyataan seperti ini, kita bisa mengkonversinya. George is a person, kita bisa mengkonversinya menjadi pernyataan baru seperti ini, yang tidak lagi menyimpan ambiguitas, gitu ya, di dalam bahasa manusia, dan kita membuatnya menjadi lebih terstruktur untuk mudah dipahami, gitu ya. Socrates sama dengan new person, gitu ya, karena kita mendefinisikan Socrates sebagai seorang person dan seterusnya, sehingga kita bisa mengkonversi dari sini yang bahasa manusia tadi menjadi seperti ini, ya. Nah, itu tadi yang pertama adalah objek. Yang kedua adalah konstan. Konstan ini atau konstanta ini adalah simbol yang menunjukkan objek di dunia nyata. Ya, contohnya adalah Socrates, kemudian George tadi, ya, Fido, kemudian Dogbert, gitu ya. Dia objek yang bisa kita simbolkan sebagai konstanta. Artinya apa? Artinya adalah konstanta ini kan lawan dari variabel. Ya, variabel itu adalah sesuatu yang nanti sifatnya bisa berubah-ubah. Sedangkan konstanta sifatnya tetap, ya. Socrates, ya, selalu ada Socratesnya. George, ya, selalu ada George-nya. Gitu ya. Kalau kemudian variabel, ya, nanti lain-lain. Kemudian predikat, ya, predikat ini adalah relasi, ya. Kalau tadi saya jelaskan mengenai relasi, nah, predikat ini menunjukkan relasi atau hubungan antar objek. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah predicate, gitu ya, kemudian argumen yang pertama, argumen kedua, dan seterusnya. Ya, jadi misalnya predikatnya adalah man, gitu ya, man dari Socrates. Nah, ini menunjukkan relasi di antara objek. Kemudian dog, Fido, kemudian adjacent, George dan Fido. Artinya apa? Artinya adalah kita mendefinisikan juga bahwa Socrates ini adalah manusia, Fido ini sebagai anjing, ya. Dan kita mendefinisikan bahwa lokasi dari George dan Fido ini bersebelahan. Ya, bersebelahan. Kemudian dan ini contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian tadi ada pernyataan, ya, bahwa nenek dari seseorang itu adalah kalau bukan ibu dari ibunya, ya bapak dari ya ibu dari bapaknya, ya. Karena ada dua kemungkinan itu, betul ya. Jadi nenek seseorang itu adalah kalau bukan ibu dari ibunya, dia ibu dari bapaknya dia. Okay. Nah, lalu kita lihat dengan function atau fungsi. Function ini adalah nama dari objek, ya, yang sudah kita buat untuk
mengkonversi ya, mengkonversi dari objek yang lain ya. Jadi objek lain sudah ada, kita konversi gitu ya. Kita lakukan konversi. Misalnya kita menjadikan George sebagai bos gitu ya. Kita menjadikan memanggil gitu ya, memanggil siapa ibu dari Socrates. Kemudian kita mau mencari nilai dari room untuk 1 dan 2 gitu ya, dan seterusnya. Nah, contohnya begini. Ada kalimat gitu ya. Ayah George adalah bos dari Dogbert. Ayah George adalah bos dari Dogbert. Nah, sehingga ini kita bisa konversi gitu ya ke dalam first order logic menjadi father dari George ya sama dengan bos Dogbert. Oke. Nah, father tadi itu apa? George dan Dogbert ini adalah objek sekaligus juga konstanta karena dia nilainya tetap ya. Kemudian bos ini adalah function-nya atau fungsi. Nah, father itu adalah predikat ya. Father itu adalah predikat. Ya. Oke, nah sehingga ayah dari George ya adalah bos dari Dogbert. Nah, kemudian Socrates mother is a person ya. Jadi kita bisa menyatakan seperti ini. Socrates mother is a person ya. Jadi kalimat dalam bahasa manusia kita bisa konversi ke dalam first order logic seperti ini ya. Kemudian room 1,2 dia itu bersebelahan dengan room 1,1 ya. Kita bisa definisikan menjadi first order logic seperti ini. Adjacent dari room 1,2 dan room 1,1. Oke. Nah, konstanta tadi itu menunjukkan objek dari di dunia nyata ya, dan sedangkan kalau fungsi atau function itu menunjukkan adanya pemetaan atau mapping gitu ya, mapping dari sebuah objek kepada objek yang lain ya, kepada objek yang lain. Artinya apa? Artinya misalnya nih mother Socrates gitu ya, atau ini bos Dogbert. Nah, kita punya kalau bos Dogbert ini Dogbertnya sendiri sifatnya kelasnya adalah kelas anjing ya. Nah, kemudian bosnya gitu ya, bosnya kelasnya adalah manusia. Nah, sehingga kita bisa mengkonversi gitu ya, mengkonversi dari objek yang menjadi anggota dari kelas tertentu ya, kelas anjing tadi itu menjadi objek dalam dari kelas manusia yang beda kelasnya. Nah, ini kita sebut sebagai mapping atau pemetaan. Nah, kemudian kalau predikat, ya, predikat ini menunjukkan relasi, ya, hubungan antara objek-objek yang ada, gitu ya. Kalau tadi misalnya father, gitu ya, kemudian mother, gitu ya. Berarti ada hubungan, gitu ya, hubungan antara yang kita evaluasi saat ini dengan yang kita tunjukkan kemudian. Ya. Nah, sedangkan konstanta ya, atau fungsinya itu kita bisa menyebutnya sebagai term atau syarat. Ya. Kemudian sama seperti di proportional logic yang kita pelajari di minggu lalu, gitu ya. Ada beberapa konektif, gitu ya, atau penghubung, ya, penghubung dari logika-logika yang sudah kita deklarasikan. Ada negasi, ya, negasi yang berarti tidak, gitu ya. Kemudian ada konjungsi yang artinya dan, gitu ya, menggabungkan konjungsi. Kemudian disjunction. Disjungsi ini jika dengan menggunakan atau. Jadi pilihannya hanya salah satunya saja, bukan harus dua-duanya. Kemudian implikasi atau implication ini jika maka, gitu ya, kita simbolkan sebagai tanda panah ke samping. Ya, ini implikasi. Kemudian bisa juga implikasinya bersifat ganda. Jadi implikasi ke kanan dan implikasi ke kiri. Nah, ini kita sebutnya sebagai biconditional. Nah, misalnya contohnya kita mendefinisikan bahwa George is a person dan Fido is a dog, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Dogbert is a cat, kemudian Dogbert is a dog. Nah, ini dua-duanya kita berikan
pengantar dan. Berarti yang kedua ini bisa salah gitu ya, karena tidak mungkin gitu ya Dogbert menjadi anggota dari anjing sekaligus kucing gitu ya. Kemudian ini negasi gitu ya, negasi gitu. Kemudian kita misalnya membuat sebuah fungsi sendiri, misalnya adjacent gitu ya. Kita melakukan pengecekan apakah room 2,1 dan room 1,1 bersebelahan atau tidak dengan memanggil fungsi adjacent. Kemudian room 2,1 dengan room 2,2 dengan menggunakan fungsi adjacent. Nah, ini bisa kita kombinasi, maksudnya kita bisa jumlahkan sebanyak-banyaknya. Jika, nah kalau ini adalah kondisi jika maka atau conditional ya. Nah, implikasi ya, implication. Nah, di sini misalnya dog dari Dogbert ya, kemudian jika ini benar gitu ya, maka Dogbert itu juga sekaligus mamalia. Karena Dogbert adalah anjing, maka Dogbert juga adalah mamalia. Gitu ya, jika Dogbert adalah anjing, maka Dogbert adalah mamalia. Ini jika maka. Kemudian jika Dogbert adalah anjing, maka Dogbert akan barks. Bark itu artinya menggonggong. Ya, jika Dogbert adalah anjing, maka Dogbert akan menggonggong. Ya. Dan seterusnya, ya, misalnya Dogbert adalah anjing, maka Dogbert juga adalah mamalia, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pernyataan misalnya, semua anjing adalah mamalia, gitu kan? Kemudian semua anjing menggonggong. Kemudian semua manusia pasti mati, ya. Terus kemudian semua ruangan yang bersebelahan dengan lubang atau pits itu memiliki angin sepoi-sepoi, ya, atau berisi. Nah, ini adalah apa yang kita kumpulkan informasinya, dan ini nanti bisa kita konversi ke dalam first order logic tadi. Nah, berikutnya adalah variabel. Variabel ini ya, variabel ini berbeda dengan tadi konstanta ya. Di konstanta itu nilainya tetap ya, sedangkan kalau di variabel dia nilainya bisa berubah-ubah. Ya, dia menunjukkan objek. Ya, variabel sebenarnya juga menunjukkan objek juga, tapi kita tidak tahu yang mana. Ya, jadi kalau ya, di konstanta tadi dan di objek secara umum gitu ya, kita bisa tahu ini objek yang dibahas ini objek yang mana. Nah, tapi kalau dalam variabel ya ini menunjukkan sebuah objek, tapi kita tidak tahu yang mana, atau kita tidak memiliki pengetahuan ya tentang apakah salah satu yang lain itu adalah robot juga atau bukan, gitu, ya, atau anjing juga atau bukan. Ya. Nah, kemudian kita bisa juga akhirnya mengevaluasinya dengan mudah. Mengevaluasinya dengan mudah dalam arti kita melakukan pengecekan atau validasi ya pada misalnya adjacent dari room XY dan room plus X, L ditambah koma Y gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, dari sini ini kan adalah sebuah variabel yang bisa kita evaluasi. Kita evaluasi tingkat kebenarannya. Oke, berikutnya kita belajar mengenai quantifiers. Quantifier ini menunjukkan bagaimana anggota dari sebuah himpunan. Ya, sebuah himpunan. Misalnya kita punya himpunan alpha ya, alpha. Jika alpha ini adalah sebuah kalimat gitu ya, maka bisa ada dua konsekuensi. For all seperti ini ya, simbolnya adalah for all untuk semua x ya dari alpha, maka nilainya benar ya. Artinya apa? X ini adalah anggota dari alpha. Jadi jika alfanya itu adalah kalimat, maka semua anggotanya juga bagian dari kalimat. Nah, kemudian ini simbol dari for all, kemudian ini adalah each gitu, atau masing-masing. Ini adalah untuk semuanya, semua x. Nah, ini adalah untuk masing-masingnya. Nah, dari quantification tadi gitu ya, kita bisa membuat quantification yang bersifat universal atau berlaku secara umum. Ya. Untuk semua x ya, ini untuk semua x alpha, ini nilainya bisa benar jika alfanya benar untuk semua possible values dari x, atau untuk semua nilai yang mungkin dari x.
Misalnya, untuk semua X ya dari doc X, jika seperti ini, maka X tersebut juga menjadi bagian dari mamalia, gitu ya. Kemudian untuk semua Y, ya, dan Y itu adalah anjingnya, gitu ya. Kita bisa melakukan N atau penggabungan dengan bahwa Y-nya adalah mamalia. Ya, ini quantification. Jadi kuncinya adalah for all gitu ya, atau untuk semua, atau each gitu ya, nah, untuk masing-masing atau every. Oke, nah berikutnya adalah existential quantification. Di existential quantification ini kita mendefinisikan bahwa untuk semua X dari alfa itu benar hanya jika alfanya itu benar, ya, untuk beberapa saja. Jadi tidak semua nilai dari X. Kalau tadi kita di universal ini menganggap bahwa nilainya itu berlaku universal atau semua yang menjadi anggota dari alfa, X yang menjadi anggota alfa nilainya juga benar gitu ya harusnya. Nah, kalau di eksistensial itu tidak harus semua, cukup beberapa saja itu nilainya betul gitu ya. Nah, misalnya adalah Dogbert. Dogbert tadi menjadi bagian dari manajer gitu ya, manajer. Nah, kan tidak semua orang adalah manajer gitu ya. Dan kemudian Wumpus ya yang kita pelajari sebelumnya, Wumpus. Nah, kita kombinasikan dengan dan, ini kan dan ya, dan dari untuk setiap room gitu ya, setiap ruangan. Nah, oke, jadi logika orde pertama itu seperti apa? First order logic itu jika nilai konstanta dan variabelnya itu menunjukkan objek yang sebenarnya di dunia nyata. Kemudian function atau fungsi itu menyimbolkan bahwa dimunculkannya sebuah pemetaan dari satu objek ke objek yang lain, ya. Pemetaan tadi kita pemetaan dari objek anjing ke dalam manusia. Ketika kita bertanya mengenai bosnya siapa nih si anjing ini? Ya, jadi kita memanggil bos dari anjing A, misalnya kita akan memperoleh jawaban misalnya salah satu orang gitu ya. Nah, sedangkan predikat itu menunjukkan relasi ya tadi sudah. Nah, berikutnya adalah ada prinsip yang lain yaitu konektif. Konektif tadi and kemudian or kemudian negasi atau tidak. Ya. Kemudian quantifiers. Quantifiers tadi ada dua ya, for all dan for each ya, untuk semua dan untuk masing-masing. Nah, kalau di dalam kita melakukan representasi ya, representasi dari fakta-fakta yang ada gitu ya, kita sudah konversi ke dalam first order logic seperti ini ya, maka kita bisa menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang khusus untuk pengetahuan atau knowledge ini. Nah, ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama adalah sintaks dan semantics. Ya. Sintak itu adalah ya semuanya, sintak ini semuanya, mulai dari argumen, kemudian formulanya, terus kemudian kalimatnya sendiri gitu ya, atau bahkan programnya sendiri. Nah, ini sintaks. Nah, kalau semantics itu tidak lagi menyebutkan bahwa ini adalah formula, ini kemudian sentence, kemudian ini program dan seterusnya, bukan. Tapi semantik itu adalah melakukan interpretasi ya, interpretasi dari maknanya apa, makna dari masing-masing statement atau makna dari masing-masing formula ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana menyusun first order logic, nah kita sekarang belajar mengenai semantiknya ya. Di dalam proportional logic yang kita pelajari di minggu yang lalu gitu ya, pemberian nilai betul yang sebenarnya itu dilakukan secara proporsi terhadap variabel ya, terhadap variabel. Ini contoh dari beberapa model pada proportional logic yang kemarin. Nah, ini kalau di sini mungkin kurang jelas, kalian bisa cek di slide yang sebelum di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di first order logic ini
tadi sudah saya jelaskan ya, ada kita punya konstanta, kita punya variabel, kita punya function gitu ya. Kemudian kita punya predikat gitu ya. Kemudian kita punya connectives ya. Ya. Kemudian kita punya variabel dan quantifier ya. Nah, kalau di dalam first order logic ya, nilai konstanta ini adalah merefer pada objek di dunia nyata ya. Misalnya nanti akan banyak contoh-contoh yang menggunakan dua nama orang ini ya. Nah, ini dua orang ini adalah nama bangsawan dari Eropa ya di tahun-tahun sekian ya. Misalnya ini sebagai contoh. Nah, misalnya bagaimana hubungan antara Richard dan John gitu ya, Richard dan John. Richard-nya sendiri itu adalah person, betul ya? Kelasnya adalah kelas person, betul ya? Kemudian John sendiri termasuk ke dalam dua kelas, yaitu kelas person atau manusia dan kelas raja atau king, gitu ya. Nah, masing-masing memiliki hubungan saudara atau brother, gitu ya. Jadi John is a brother of Richard, and Richard is a brother of John. Jadi ada imbal baliknya, gitu ya. Nah, kemudian ada objek lagi crown, ya. Crown ini atau mahkota, gitu ya. Nah, mahkota ini ada relasinya adalah atau fungsinya adalah di atas kepala. Ya, ini misalnya fungsinya. Nah, kemudian dari sisi ini, dari sisi contoh seperti ini, ya, contoh seperti ini, misalnya kita pengen tahu gitu ya, kaki kanan dari atau kaki kiri dari John, kemudian kaki kiri dari Richard, gitu ya. Nah, di dalam first order logic ini untuk domain ya, domain itu menunjukkan sekumpulan objek di dunia nyata yang kebetulan memiliki karakteristik yang mirip gitu ya. Nah, sehingga masing-masing konstanta itu akan mereferensi gitu ya atau mengacu pada beberapa elemen dari domainnya gitu ya, domainnya. Nah, ini beberapa domain tadi isinya adalah sebagian objek yang ada di dunia nyata yang mengetahui tentang reference tadi. Oke, nah jadi predikat tadi itu menunjukkan hubungan di antara objek gitu ya, dan relasinya itu menunjukkan pasangan gitu ya, pasangan dari beberapa objek yang direlasikan atau dihubungkan gitu ya. Misalnya tadi Richard is a brother of John gitu ya. Is a brother itu menunjukkan relation ya, relation. Oke, sehingga kalau misalnya katakanlah kita bisa mendefinisikannya di dalam bahasa pemrograman gitu ya, bahwa person ini terdiri dari Richard kemudian John gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang menjadi raja gitu, karena raja kita hanya satu gitu ya, maka rajanya hanya salah satu gitu ya. Misalnya Gary dulu gitu ya. Nah, kemudian mahkotanya tadi, kita simbolkan sebagai crown atau C gitu ya, sehingga kita memiliki beberapa bagian yang kita bisa definisikan. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya dari sisi nilai kemungkinannya gitu ya, siapa yang memiliki hubungan kekerabatan brother gitu ya, yaitu R dan J dan J dan R, karena berlaku dua arah gitu ya. Jadi siapa yang saudara laki-lakinya, jadi berlaku dua arah. Kemudian apa yang ada di atas kepala gitu kan. Nah, di atas kepala adalah dari crown gitu ya, crown atau C ya. C, dan bisa juga dia ke G nantinya jika diperlukan. Nah, ada beberapa model di dalam first order logic ini atau FOL ya. Yang pertama kita mendefinisikannya gitu ya, dari hubungan ini atau relasi tadi itu menunjukkan antara hubungan satu objek, dua objek, ataukah yang banyak gitu ya. Kalau hanya menunjukkan pada satu objek maka kita sebut unary. Kalau pada pasangan atau lebih dari satu objek atau hanya dua objek saja, kita disebut sebagai binary. Lalu jika terdiri dari tiga gitu ya, tiga objek gitu ya, kita menyebutnya sebagai ternary gitu ya. Contohnya tadi, kalau yang unary apa? Misalnya Richard is white gitu ya. Nah, kemudian kalau binary-nya adalah Richard is John's brother
Kemudian kalau ternary-nya, nah yang lain gitu ya, bahwa Richard ini misalnya apa namanya bergabung ke klub A, B, C, D, E dan seterusnya, gitu ya. Atau n-ary gitu ya, di mana tidak dibatasi, gitu ya, multidimensional array. Nah, kalau di function ya, di function ini kita mereferensikan pada objek dari sisi apa namanya dilihat dari kacamata objek yang lain. Ya, sehingga functionnya misalnya contohnya adalah total mapping gitu ya, melakukan pemetaan secara menyeluruh gitu ya dari objek ke objek gitu ya. Ini function. Nah, sehingga kalau dengan contoh yang kita miliki tadi gitu ya, kita miliki tadi, nah kita bisa lihat nih bahwa left leg gitu ya atau kaki kiri dari para kesatria kita tadi gitu ya. Ini bisa kita wujudkan seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari Richard gitu ya, kemudian masuk ke John, maaf ya, kita mulai dari Richard gitu ya. Nah, kita kemudian masuk ke dalam left root, left leg dari si John tadi gitu ya. Nah, ini tadi ya model-modelnya ya sudah kita sebutkan. Nah, kemudian apa nama ini juga tadi sudah kita sebutkan ya. Nah, jadi apa itu model? Model ini adalah kemungkinan dari environment atau dunia yang ada di sekitar agen yang kita definisikan. Nah, kita ingin bisa untuk menghitung apakah sebuah pernyataan atau kalimat tadi itu bersifat betul atau tidak di dalam model. Gitu ya. Jadi kadang kita mau mengevaluasi sebuah pernyataan atau fakta itu tidak memungkinkan di dunia nyata, sehingga kita membuat sebuah model. Contohnya, kalau ada pernyataan gitu ya, tinggi badan anak laki-laki usia 15 tahun itu adalah minimal 70 cm gitu ya. Nah, tidak memungkinkan gitu ya kita melakukan pengecekan terhadap pernyataan seperti ini gitu ya. Sangat sulit gitu ya di dunia nyata kita melakukannya, sehingga kita membuat sebuah model saja untuk mencoba mengestimasi gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita bisa buat ya kalau kita sudah memiliki beberapa proposisional atau argumen gitu ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan gitu ya secara sementara gitu ya. Nah, kalau misalnya nih contohnya apa namanya pernyataannya adalah mahasiswa 3 SD2 rajin-rajin gitu ya. Nah, kemudian apa lagi kan ada apa misalnya Azam adalah mahasiswa 3 SD2 gitu ya. Sehingga kalau kita melakukan inferensi atau penarikan kesimpulan bahwa Azam adalah rajin. Begitu ya. Nah, ini adalah sebuah apa namanya pendugaan gitu ya dari kondisi yang ada di dunia nyatanya misalnya. Nah, interpretasinya adalah interpretasi ini adalah kita memetakan ya dari elemen dari sebuah kalimat kepada elemen dari sebuah model. Ini yang disebut sebagai interpretasi. Nah, sehingga ini menunjukkan secara pasti ya bahwa objek, kemudian relasi, kemudian fungsi itu mengacu pada nilai dari konstantanya, predikatnya dan simbolnya, simbol dari fungsi tersebut. Nah, misalnya di sini R kita representasikan mengacu pada Richard gitu ya, pada apa namanya Lionheart gitu. Nah, kemudian J ini mengacu pada John gitu ya, yang menjadi raja di sana. Nah, Brothers itu merepresentasikan mengacu pada hubungan kakak adik gitu ya, kakak adik. Sehingga kita bisa melihatnya sebagai sekelompok gitu ya, sekelompok dari baris atau tapel gitu ya, sudah kita ketahui misalnya sebelumnya. Nah, left leg ini mengacu pada fungsi left leg off gitu ya. Nah, fungsi ini kita mengecek gitu ya kaki kirinya yang sebelah mana gitu ya. Nah sehingga untuk model pada first order logic ini ya
pada domainnya itu yang penting kita mengalokasikan objek yang tidak kosong, ya, sehingga kita menyimpan, ya, ini sebagai domain, gitu kan, sehingga kalau domain itu nanti kita bisa tambah lagi, misalnya katakanlah domainnya adalah manusia, gitu kan, objeknya bisa ada banyak, ya, dan seterusnya. Oke, nah lalu ini mulai masuk ke salah satu definisi awal, gitu ya, kalimat atomik, ya, kalimat atomik. Kalimat atomik ini hanya terdiri dari predikat, gitu ya, predikat dan argumen-argumennya. Nah, misalnya ini adalah salah satu contoh kalimat yang paling atomik, gitu ya. Brother dari R dan J. Berarti bahwa kita menunjukkan bahwa ini adalah Richard dan John itu bersaudara atau kakak adik, ya. Kemudian ayah dari Richard dan ibu dari John itu menikah, ya, married. Nah, ini juga contoh kalimat yang paling sederhana atau atomic sentence. Nah, nilainya bisa benar dalam sebuah model jika relasinya itu mengacu pada simbol dari predikatnya, gitu ya, yang ini berlaku secara umum pada semua objek yang mengacu pada argumen yang kita sebutkan tadi. Ya. Oke, nah ini adalah tadi interpretasi, ya. Nah sehingga kalau misalnya kita memiliki evaluasi seperti ini, gitu ya, bahwa Robert dan John ini adalah brother, gitu ya. John dan Robert itu adalah brother juga, atau John is a brother of Richard and Richard is a brother of John, gitu ya. Sehingga kita bisa mendefinisikannya dengan kalimat seperti ini, sederhana saja, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya tadi. Nah, lalu kalau kita ini adalah tadi itu kalimat yang atomik atau kalimat yang paling sederhana. Nah, kalimat yang lebih kompleks lagi. Nah, kalimat yang lebih kompleks kita sudah melibatkan operator atau operator konjungtifnya, gitu ya. Misalnya not, gitu ya, atau tidak, gitu ya. Berarti kita menegasikan, gitu ya, atau melakukan konjungsi atau dan, gitu ya, di sini. Atau misalnya melakukan implikasi, gitu ya. Ya. Richard ini yang bukan raja, ini berarti rajanya adalah John, ya. Ya, nah ini adalah ada konsekuensinya. Nah, pada prinsipnya ini adalah sama semantiknya atau cara pemaknaannya itu sama dengan yang sudah kita pelajari pada logika proporsional di pertemuan sebelumnya. Sehingga maksudnya adalah semantik tadi itu pada saat kita mengevaluasi pernyataan atau argumen, ya. Pada saat kita mengevaluasi nilainya bisa bersifat benar, ya, jika modelnya sendiri benar, ya. Dan nilai dari argumen tadi itu memenuhi nilai dari hubungan di dalam koneksinya atau konektifnya, ya. Oke, nah ini tadi sudah saya jelaskan first order logic. Nah, lalu berikutnya adalah variabel dan quantifiers. Nah, all dogs are mammals, all dogs bark. Kemudian semua manusia mortal, gitu ya, dan sebelumnya. Nah, ini yang tadi sudah sedikit saya singgung, ya. Nah, ini adalah universal quantifier, ya. Nah, sehingga misalnya contohnya bagaimana kita menggunakan universal quantifier, gitu ya. Jadi untuk semua, kemudian untuk masing-masing, gitu ya. Ini kita bisa mendefinisikannya seperti ini. King, gitu ya, bahwa X adalah raja, gitu ya. Untuk semua X adalah raja, maka X adalah manusia, gitu ya. Nah, X-nya itu bisa siapa? X-nya bisa Richard, X-nya bisa John, X-nya bisa yang lain, gitu ya. Ada definisi yang lain, atau kaki kiri Richard, kaki kiri John, dan seterusnya. Jadi jika X-nya ini adalah raja, maka X pasti harus yang person atau manusia, gitu ya. Nah, contohnya. Nah, ini tadi universal quantifier. Nah, kemudian kalau eksistensial, kalau di eksistensial quantifier tadi, ya, kita tidak hanya mewajibkan bahwa semua itu harus betul, tapi cukup beberapa saja,
gitu ya. Cukup beberapa saja nilainya betul, maka harus betul, gitu ya, dari anggota himpunan tadi. Ya. Nah, ini contohnya adalah mahkota atau crown. Untuk setiap X gitu ya, untuk setiap X dan nilai X mahkota nilai X itu ada di kepala dari nah ini misalnya ya, X-nya itu ada di kepala dari John gitu ya. Nah, ini kita lakukan penggabungan dengan Dan gitu ya. Sehingga X-nya tadi itu bisa mengacu kepada baik Richard, John, kemudian mahkota dan seterusnya, ya. Nah ini juga beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Oke. Nah sampai sini kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, ya. Nah existential quantifier ini, ya, ini bisa kita gunakan jika memang kita tidak mau memberikan kesimpulan bahwa yang harus berlaku pada semua anggota dari himpunan, tapi kita hanya mau pada beberapa saja dari anggota himpunan tadi. Ya, nah berikutnya adalah nested quantifier, gitu ya, nested quantifier. Brothers are siblings, ya, atau kakak beradik itu adalah saudara, gitu ya. Nah sehingga ini bisa kita definisikan dengan kalimat seperti ini, ya. Untuk semua X, untuk semua Y, ya, yang memiliki hubungan brother, gitu ya, X dan Y memiliki hubungan brother, maka X dan Y tadi juga sekaligus saudara, gitu ya. Jadi ini untuk semua. Nah, ini adalah nested. Nah, everybody loves somebody, ya. Semua orang mencintai seseorang. Ya. Semua orang mencintai seseorang. Nah, untuk semua X dan masing-masing Y, gitu ya, X mencintai Y, gitu ya. Karena untuk semua ya, everybody, somebody-nya hanya each aja. Ya, jadi kita bisa mendefinisikan seperti ini. Everybody-nya for all, somebody-nya sebagai, karena hanya beberapa. Somebody kan beberapa saja ya, maksudnya tidak harus semua. Sehingga kita membuatnya each, gitu ya. Somebody is loved by everybody. Nah, sebaliknya kita tinggal balik gitu ya. Each Y, for all Y, for all X. X mencintai Y, gitu ya. Nah, ini tadi ada model untuk model untuk first order logic yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kita memiliki himpunan dari objek di dunia nyata yang tidak kosong, gitu ya, yang pada saat kita menginterpretasinya, kita perlu memetakan nilai konstanta kepada objeknya, gitu ya. Tadi konstantanya adalah katakanlah Richard, gitu ya. Objeknya adalah bagian dari beberapa objek, objeknya Richard sendiri. Yang mana Richard sendiri ada termasuk pada kelas manusia, ya. Kemudian predikat itu menyimbolkan atau menunjukkan hubungan di antara objek. Kemudian function atau fungsi itu menyimbolkan atau menunjukkan total function pada sebuah objek, gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya function tadi itu berlaku pada sebuah himpunan, maka pada seluruh anggota himpunannya tadi itu juga berlaku function yang sama. Nah, kemudian sama seperti di proportional logic, ya, bahwa kita ada konsep sebuah konsekuensi atau entailment, gitu ya. Alpha entails beta jika, ya, atau alpha punya konsekuensi terhadap jika alpha maka beta, atau ini adalah konsekuensinya. Nilai beta bisa benar, ya, jika di alfanya tadi untuk semua kontennya itu nilainya benar, gitu ya. Jadi jika alpha entails beta, gitu ya, nilai betanya itu jika bisa benar hanya jika semua anggota dari beta yang juga anggota dari alpha itu juga betul. Karena bisa jadi ada beberapa anggota dari alpha yang bukan anggota dari beta, tapi semua anggota beta adalah bagian dari anggota alpha, gitu ya. Jadi every model of alpha is also a model of beta.
Jadi untuk setiap model dari alfa, dia juga merupakan model dari beta. Sehingga model alfa ini adalah bagian dari model beta. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan all possible model? All possible model ini menunjukkan yang pertama jumlahnya dulu ya, jumlah dari objek. Jumlah dari objeknya bisa dari 1 sampai tak terhingga. Ya. Kemudian beberapa konstanta itu bisa menunjukkan pada objek yang sama. Ya. Kemudian berikutnya adalah beberapa objek itu tidak mengacu pada konstanta tertentu, yang artinya dia tidak bernama. Gitu ya. Misalnya katakanlah objeknya tadi ada Richard, terus kemudian ada John, gitu kan, dan dia merupakan konstanta yang tidak berubah. Tapi bisa juga beberapa objek tidak diacu dengan sebuah konstanta. Artinya misalnya raja, gitu ya, tapi tidak disebutkan ini raja yang mana, atau raja ini namanya siapa, gitu ya. Nah, kemudian relasi dan fungsi itu didefinisikan pada himpunan dari objek sendiri. Ya, kemudian nilai dari variabelnya sendiri itu bervariasi pada semua objek yang mungkin atau all possible object, ya, dengan interpretasi yang tadi sudah kita bahas. Nah, lalu sehingga kalau misalnya kita memperoleh fakta seperti ini, ya, ada objeknya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, objeknya 5. Ya, objek pertama adalah Richard, objek kedua adalah John, objek ketiga adalah crown atau mahkotanya, objek keempat adalah kaki kiri dari Richard, objek kelimanya adalah kaki kiri dari John. Ya. Nah, kita mau melihat berapa yang bisa kita simpulkan dari sini yang menjadi sebuah model, gitu ya. Di sini John ini bisa memuat 2 objek, gitu ya. John sebagai person, bukan John sebagai king, gitu ya. Jadi ini bisa 5, bisa 6 objeknya, ya. Karena John-nya dihitung 2 kali, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa Richard is a brother of John, 1. John is a brother of Richard, 2. Nah, berikutnya yang lain, nah, semua kombinasinya. Nah, itu kombinasinya bisa sangat banyak banget, 136 miliar gitu ya. Jadi ada banyak kombinasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau ini tadi hanya kombinasi yang 2, bisa jadi nanti kombinasinya jadi banyak gitu ya. Misalnya bahwa left leg ini kaki kiri dari Richard kita hubungkan dengan mahkotanya dari John misalnya. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita buat dari model tersebut. Nah, sehingga kita perlu menghitung konsekuensi dari beberapa pernyataan tadi. Nah, kita menghitung sebagai entailment ya, computing entailment. Ya. Entailment-nya ini atau konsekuensinya itu biasanya gitu ya akan kita lakukan pengecekan, gitu ya, melakukan pengecekan. Jadi pengecekan apakah betul atau tidak. Ya. Yang pertama adalah jumlah dari modelnya sendiri. Ya, jumlah dari modelnya sendiri bisa jadi tidak terikat pada apa yang sudah kita definisikan di awal, gitu ya, sehingga sulit untuk kita mengevaluasi kebenaran pada model secara umum. Yang kedua adalah kita tidak bisa melakukan model checking secara langsung, gitu ya. Kemudian kalau kita mau menghitung konsekuensinya, sekaligus kita juga menghitung dari aturan untuk melakukan inferensianya atau pengambilan kesimpulan. Ya, bisa juga dengan melakukan pembuktian terhadap sebuah teorema tertentu. Oke, nah ini materi kita hari ini ya untuk first order logic ya. Ini adalah sebuah pengembangan atau perbaikan dari proportional logic yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sehingga dengan first order logic ini kita membawa dari proportional logic ya yang masih bersifatnya himpunan masing-masing dan bahasanya sulit dipahami dengan kalimat atau pernyataan yang bahasanya mendekati dengan bahasa manusia yang disebut sebagai
first order logic. Nah, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Saya tutup dulu.